Pada zaman yang telah lama berlalu, jauh sebelum peradaban modern mengenal kemewahan dan teknologi, terdapat sebuah negeri yang begitu indah dan mempesona. Negeri itu dikenal dengan nama Sodom, sebuah wilayah yang terletak di lembah subur yang dipenuhi dengan berbagai kenikmatan duniawi yang melimpah ruah. Tanahnya begitu subur, seakan-akan setiap benih yang ditanam akan tumbuh dengan mudah tanpa kesulitan sedikit pun. Pepohonan menjulang tinggi dengan buah-buahan yang ranum, siap dipetik kapan saja oleh tangan-tangan manusia yang menginginkannya. Sungai-sungai mengalir jernih, membawa kesejukan dan kehidupan bagi setiap makhluk yang tinggal di sana. Angin yang berhembus terasa lembut, seolah menjadi tanda kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada negeri tersebut. Penduduk negeri Sodom hidup dalam kemakmuran yang jarang ditemukan di tempat lain. Mereka memiliki harta yang melimpah, rumah-rumah yang megah, serta kekuatan yang membuat mereka disegani oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Tidak ada kekurangan dalam urusan dunia bagi mereka. Segala yang mereka inginkan seakan tersedia tanpa harus bersusah payah. Namun, di balik semua kenikmatan itu, tersembunyi sebuah penyakit hati yang perlahan-lahan mulai menggerogoti jiwa mereka. Kemewahan yang seharusnya menjadi jalan untuk bersyukur kepada Allah justru berubah menjadi sumber kesombongan. Mereka mulai merasa bahwa semua yang mereka miliki adalah hasil dari kekuatan dan usaha mereka sendiri, bukan sebagai karunia dari Sang Pencipta. Kesombongan itu tumbuh sedikit demi sedikit, seperti api kecil yang dibiarkan menyala hingga akhirnya menjadi kobaran besar yang sulit dipadamkan. Hati mereka mulai mengeras, rasa empati terhadap sesama perlahan memudar. Mereka tidak lagi peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, terutama para musafir yang datang dari tempat jauh. Setiap ada orang asing yang memasuki wilayah mereka dengan harapan mendapatkan tempat beristirahat atau sekedar meminta bantuan, mereka justru diperlakukan dengan dingin dan penuh penolakan. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mengusir para musafir dengan cara yang kasar dan tidak manusiawi. Padahal, dalam ajaran yang telah diturunkan sejak generasi sebelumnya, memuliakan tamu adalah salah satu bentuk kebaikan yang sangat dianjurkan. Namun nilai-nilai itu kini telah dilupakan. Hati mereka telah tertutup oleh kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Kekayaan dan kenyamanan telah membutakan mata hati mereka dari kebenaran. Mereka merasa aman dengan segala yang mereka miliki, seolah-olah tidak akan ada kekuatan yang mampu menggoyahkan kehidupan mereka. Di saat itulah, tanpa mereka sadari, sebuah celah besar mulai terbuka. Celah yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat nyata dalam pandangan makhluk yang senantiasa mencari kesempatan untuk menyesatkan manusia. Celah itu adalah kelemahan hati, kesombongan, ketamakan, dan hilangnya rasa syukur. Dan dari celah itulah, iblis mulai mengintai. Ia tidak datang dengan suara yang menggelegar atau wujud yang menakutkan. Ia datang dengan kesabaran dan tipu daya, mengamati, menunggu, dan menyusun rencana yang begitu halus untuk menjerumuskan kaum Sodom ke dalam kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Negeri yang awalnya dipenuhi berkahan itu perlahan-lahan mulai bergerak menuju arah yang tidak disadari oleh para penduduknya. Mereka masih tertawa, masih menikmati hidup, dan masih merasa bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, di balik semua itu, langkah pertama menuju kehancuran telah dimulai. Dan kisah ini baru saja memulai. Seiring berjalannya waktu, kemewahan yang menyelimuti negeri Sodom tidak lagi sekadar menjadi nikmat yang disyukuri, melainkan berubah menjadi ujian yang gagal mereka hadapi. Apa yang dahulu merupakan karunia, kini perlahan menjelma menjadi sebab kehancuran yang tersembunyi. Hati manusia, jika tidak dijaga dengan keimanan, akan mudah terbolak-balik. Begitu pula yang terjadi pada penduduk Sodom. Kekayaan yang melimpah membuat mereka lupa diri. Mereka tidak lagi memandang harta sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sebagai simbol kekuasaan dan kebanggaan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Sifat kikir mulai tumbuh dan mengakar dalam jiwa mereka. Mereka enggan berbagi, bahkan terhadap hal-hal kecil sekalipun.
Setiap butir makanan, setiap tetes air, seakan menjadi sesuatu yang terlalu berharga untuk diberikan kepada orang lain. Padahal, di luar sana, banyak musafir yang datang dengan harapan mendapatkan sedikit pertolongan. Namun harapan itu seringkali berakhir dengan kekecewaan. Para musafir yang melintasi wilayah Sodom bukan hanya diabaikan, tetapi juga diperlakukan dengan hina. Mereka dipandang sebagai beban, sebagai gangguan, bahkan sebagai ancaman terhadap kenyamanan hidup penduduk setempat. Tidak ada lagi rasa iba, tidak ada lagi kepedulian. Yang tersisa hanyalah hati yang dingin dan keras seperti batu. Lebih dari itu, perlakuan buruk terhadap para pendatang mulai dianggap sebagai hal yang biasa. Bahkan sebagian dari mereka mulai merasa bangga karena mampu menolak dan mengusir orang lain. Kesombongan itu semakin menguat, seolah-olah mereka adalah bangsa yang paling unggul dan tidak membutuhkan siapapun. Padahal, tanpa mereka sadari, sikap inilah yang membuka pintu pertama menuju kehancuran. Ketika hati telah tertutup dari rasa syukur, maka cahaya kebenaran pun perlahan akan meredup. Mereka tidak lagi mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Apa yang seharusnya menjadi kebaikan dianggap sebagai kelemahan, dan apa yang seharusnya dihindari justru mulai diterima. Di tengah kondisi seperti ini, iblis melihat peluang yang sangat besar. Ia tidak perlu memaksakan kehendaknya, ia hanya perlu membisikkan sedikit demi sedikit, memperkuat apa yang sudah ada dalam hati mereka. Kesombongan yang telah tumbuh kini disirami dengan tipu daya. Ketamakan yang telah berakar kini dipupuk dengan bisikan yang menyesatkan. Iblis memahami satu hal yang sangat penting. Manusia yang jauh dari rasa syukur akan lebih mudah dikendalikan. Dan kaum Sodom telah sampai pada titik itu. Hari demi hari, perubahan kecil mulai terjadi. Cara mereka berbicara, cara mereka memandang orang lain, hingga cara mereka memperlakukan sesama, semuanya mulai bergeser. Nilai-nilai kebaikan yang dahulu diajarkan oleh para pendahulu mereka, kini hanya tinggal kenangan yang tidak lagi dianggap penting. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang keras, melihat bagaimana orang dewasa memperlakukan orang lain tanpa rasa belas kasihan. Mereka belajar bahwa kekuatan adalah segalanya dan kelembutan adalah tanda kelemahan. Tanpa disadari, generasi baru pun mulai mewarisi penyakit hati yang sama. Di saat yang sama, berkahan yang dahulu terasa begitu dekat, kini mulai menjauh. Hati yang keras tidak lagi mampu merasakan ketenangan sejati. Meski harta melimpah, jiwa mereka kosong. Namun, alih-alih menyadari hal itu, mereka justru semakin tenggelam dalam kesombongan. Langit masih terlihat cerah, tanah masih subur, dan kehidupan masih berjalan seperti biasa. Tidak ada tanda yang tampak jelas bagi mereka bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Namun, di balik semua ketenangan itu, sebuah proses telah dimulai. Proses kehancuran yang berawal dari hati. Dan ketika hati telah rusak, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Di saat manusia lengah dalam kelapangan, disitulah musuh lamanya mulai bergerak dalam senyap. Iblis, makhluk yang telah bersumpah untuk menyesatkan keturunan Adam hingga akhir zaman, tidak pernah berhenti mengamati. Ia tidak terburu-buru, tidak pula gegabah. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap bisikannya terarah dan terencana. Dari kejauhan, ia memandang negeri Sodom dengan penuh ketertarikan. Bukan karena keindahan alamnya, bukan pula karena kemakmurannya, tetapi karena ia melihat sesuatu yang jauh lebih berharga bagi misinya, hati manusia yang mulai kosong dari keimanan. Ia melihat kesombongan yang tumbuh subur di antara penduduknya. Ia melihat bagaimana rasa syukur telah tergantikan oleh keangkuhan. Ia juga menyaksikan bagaimana kepedulian terhadap sesama telah menghilang digantikan oleh sikap acuh dan kikir yang mengakar kuat. Bagi iblis, ini adalah ladang yang sangat subur. Namun,
Iblis memahami bahwa untuk menghancurkan sebuah kaum, ia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Jika ia datang dengan wujud yang menyeramkan, manusia akan lari menjauh. Jika ia memerintahkan keburukan secara langsung, sebagian hati yang masih tersisa imannya mungkin akan menolak. Maka ia memilih jalan yang paling halus, tipu daya. Iblis mulai menyusun rencananya dengan sangat hati-hati. Ia tidak ingin sekedar menyesatkan sebagian kecil dari mereka, tetapi seluruh masyarakat. Ia ingin menjadikan keburukan sebagai sesuatu yang dianggap biasa, bahkan dibanggakan. Ia ingin membalikkan nilai sehingga yang hina terlihat mulia dan yang mulia dianggap hina. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memperkuat apa yang sudah ada dalam diri mereka. Ia membisikkan kepada orang-orang yang kikir bahwa menahan harta adalah bentuk kecerdasan. Ia menanamkan dalam hati mereka bahwa berbagi hanya akan melemahkan diri. Ia juga membisikkan kepada orang-orang yang sombong bahwa mereka memang lebih unggul dibandingkan bangsa lain, sehingga tidak perlu peduli pada siapapun. Bisikan itu lembut, hampir tidak terasa, namun perlahan-lahan ia merasuk ke dalam hati, mengubah cara berpikir tanpa disadari. Setelah itu, iblis mulai mencari celah yang lebih dalam, celah yang berkaitan dengan nafsu manusia. Ia tahu bahwa jika nafsu telah dikuasai, maka akal akan mudah ditundukkan. Dan jika akal telah tunduk, maka manusia akan berjalan menuju kehancuran tanpa merasa bersalah. Namun, untuk sampai ke tahap itu, ia membutuhkan sebuah pemicu. Sesuatu yang dapat mengguncangkan batas-batas moral yang selama ini, meskipun telah melemah, masih tersisa dalam diri mereka. Ia membutuhkan sebuah peristiwa yang dapat membuka pintu menuju keburukan yang lebih besar. Iblis pun mulai memikirkan cara yang paling efektif untuk mencapai tujuannya. Ia tidak hanya ingin menjerumuskan mereka ke dalam dosa, tetapi juga membuat mereka menikmati dosa tersebut. Ia ingin menanamkan rasa penasaran, kemudian mengubahnya menjadi kebiasaan, hingga akhirnya menjadi bagian dari identitas mereka. Rencana itu mulai terbentuk dengan jelas. Ia akan datang bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sesuatu yang menarik. Ia akan tampil bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai daya pikat. Ia akan memancing perhatian, menggugah rasa ingin tahu, dan perlahan-lahan menjerat mereka dalam perangkap yang tidak mereka sadari. Iblis tersenyum dalam kegelapan, karena ia tahu kaum Sodom sudah berada di ambang batas. Sedikit dorongan lagi dan mereka akan jatuh lebih dalam dari yang pernah terjadi dalam sejarah manusia sebelumnya. Dan saat itulah ia memutuskan untuk turun langsung ke tengah-tengah mereka dengan sebuah penyamaran yang tidak akan pernah mereka curigai. Sebuah langkah awal menuju kehancuran yang tak terelakkan. Setelah menyusun rencana dengan begitu matang, tibalah saatnya bagi iblis untuk menjalankan tahap berikutnya dari misinya yang penuh tipu daya. Ia tidak lagi sekadar membisikkan pikiran dari kejauhan. Kini, ia memilih untuk turun langsung ke tengah-tengah kehidupan kaum Sodom. Namun, sebagaimana sifatnya yang licik, iblis tidak pernah menampakkan diri dalam wujud aslinya. Ia tahu, rupa yang menakutkan hanya akan membuat manusia menjauh. Maka ia memilih bentuk yang justru berlawanan. Sebuah wujud yang memikat, menarik perhatian, dan mampu membangkitkan rasa penasaran yang mendalam. Iblis pun menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Wajahnya bersih dan bercahaya, tubuhnya tegap, dan setiap gerak-geriknya memancarkan pesona yang sulit diabaikan. Siapapun yang melihatnya akan merasa tertarik, bahkan terpesona. Tidak ada satupun tanda yang menunjukkan bahwa sosok tersebut adalah makhluk terkutuk yang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Dengan penyamaran itu, ia mulai memasuki wilayah Sodom secara perlahan. Ia tidak datang sebagai tamu yang meminta bantuan, melainkan sebagai sosok misterius yang sengaja menempatkan dirinya dalam situasi yang dapat menarik perhatian.
Suatu hari, ia masuk ke dalam salah satu kebun milik penduduk Sodom, berpura-pura sebagai seorang pencuri yang tertangkap basah. Tentu saja, hal itu segera mengundang perhatian para penjaga kebun. Mereka bergegas menangkap pemuda tampan tersebut. Namun ketika mereka melihat wajahnya dengan jelas, muncul perasaan aneh yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Amarah yang seharusnya muncul terhadap seorang pencuri justru bercampur dengan rasa penasaran yang tidak biasa. Mereka saling berpandangan, seolah kebingungan harus berbuat apa. Pemuda itu tidak melawan, ia hanya diam, menatap mereka dengan tatapan yang dalam dan penuh arti. Tatapan itulah yang menjadi awal dari bisikan halus yang mulai merasuki hati mereka. Tanpa disadari, pikiran mereka mulai berubah. Hukuman yang biasa mereka berikan kepada pencuri terasa tidak lagi cukup. Iblis mulai memainkan perannya dengan sempurna. Melalui gerak tubuh yang halus dan ekspresi yang terkontrol, ia menanamkan ide-ide yang belum pernah terlintas sebelumnya dalam benak para lelaki tersebut. Ia tidak berbicara dengan kata-kata yang jelas, tetapi melalui isyarat dan aura yang memancing naluri terdalam manusia. Sebuah dorongan aneh mulai muncul. Para lelaki itu mulai merasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Namun alih-alih menolaknya, mereka justru tenggelam dalam rasa penasaran. Nafsu yang selama ini tersembunyi kini mulai terusik, dan batasan-batasan moral yang sebelumnya ada mulai goyah. Inilah momen yang telah direncanakan oleh iblis. Ia membiarkan dirinya menjadi objek, menjadi pemicu, agar manusia sendiri yang melangkah menuju keburukan. Ia tidak memaksa, tetapi mengarahkan. Ia tidak memerintah, tetapi menggoda. Dan ketika manusia mulai mengambil langkah pertama, maka sisanya akan berjalan dengan sendirinya. Peristiwa itu menjadi titik awal yang sangat berbahaya. Apa yang awalnya hanya rasa penasaran, perlahan berubah menjadi tindakan. Dan tindakan itu, meskipun terasa asing pada awalnya, mulai memberikan sensasi yang membuat mereka lupa diri. Mereka tidak lagi berpikir tentang benar atau salah. Yang mereka rasakan hanyalah dorongan nafsu yang terus membara. Iblis dalam penyamarannya hanya tersenyum dalam hati, karena ia tahu benih yang ia tanam telah mulai tumbuh. Dan dari satu peristiwa kecil itu, sebuah pintu besar telah terbuka. Pintu menuju penyimpangan yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia. Sodom tidak lagi sama, dan mereka belum menyadari bahwa langkah pertama menuju kehancuran telah benar-benar mulai. Peristiwa di kebun itu, yang pada awalnya tampak seperti kejadian biasa, ternyata menjadi titik balik yang sangat menentukan dalam sejarah kaum Sodom. Apa yang terjadi pada hari itu bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan awal dari sebuah dosa besar yang belum pernah dilakukan oleh umat manusia sebelumnya. Para lelaki yang terlibat dalam kejadian tersebut awalnya diliputi oleh perasaan campur aduk. Ada kebingungan, ada keraguan, dan ada pula kegelisahan yang sulit dijelaskan. Hati kecil mereka sempat berbisik bahwa apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang tidak benar. Sesuatu yang menyimpang dari fitrah yang telah Allah tetapkan. Namun, bisikan itu tidak bertahan lama. Iblis yang terus mengawasi dari balik penyamarannya segera memperkuat sisi gelap dalam diri mereka. Ia menanamkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang wajar, bahkan menarik untuk dicoba kembali. Rasa bersalah yang sempat muncul perlahan mulai memudar, tergantikan oleh rasa penasaran yang semakin besar. Ini hanyalah pengalaman baru, bisik iblis dalam hati mereka. Kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Ia mengaburkan batas antara benar dan salah. Ia membuat sesuatu yang seharusnya ditolak justru terasa layak untuk diulang. Dan disitulah letak jebakan yang sesungguhnya. Hari demi hari berlalu, dan kejadian itu tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Beberapa dari mereka mulai menceritakan pengalaman tersebut kepada orang lain, bukan dengan rasa penyesalan, melainkan dengan nada penuh keheranan dan bahkan kebanggaan tersembunyi. Cerita itu menyebar. Awalnya hanya menjadi bisikan di antara segelintir orang, namun perlahan-lahan mulai terdengar oleh lebih banyak telinga. Setiap orang yang mendengarnya merasakan hal yang sama, penasaran, apa yang sebenarnya terjadi,
Mengapa hal itu terasa berbeda, dan mengapa orang-orang yang melakukannya tampak tidak menyesal? Iblis tidak perlu bekerja keras lagi. Benih yang ia tanam kini mulai tumbuh dengan sendirinya. Rasa ingin tahu manusia menjadi alat yang sangat efektif untuk memperluas pengaruhnya. Satu demi satu, orang mulai mencoba. Awalnya dengan ragu, kemudian dengan keberanian yang semakin besar. Dan pada akhirnya, dosa pertama itu pun menyebar. Apa yang dahulu terasa asing, kini mulai terasa biasa. Apa yang dulu dianggap menyimpang, kini mulai diterima. Bahkan sebagian dari mereka mulai merasakan kenikmatan semu yang membuat mereka semakin terjerat dalam perbuatan tersebut. Inilah saat yang paling krusial. Ketika dosa tidak lagi dianggap sebagai dosa, maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Hati yang sebelumnya masih memiliki sedikit cahaya, kini mulai gelap sepenuhnya. Rasa malu yang seharusnya menjadi benteng terakhir, perlahan runtuh tanpa sisa. Tidak ada lagi penyesalan. Yang ada hanyalah keinginan untuk mengulang dan merasakan kembali sensasi yang sama. Mereka tidak menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil semakin menjauhkan diri dari kebenaran dan semakin mendekatkan mereka kepada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis menyaksikan semua itu dengan penuh kepuasan. Ia tidak perlu lagi menyamar atau berpura-pura. Perannya sebagai pemicu telah selesai. Kini manusia sendirilah yang melanjutkan perjalanan menuju kehancuran. Mereka telah menjadi bagian dari rencana besar yang ia susun dengan begitu rapi. Sodom mulai berubah. Bukan lagi sekadar negeri yang sombong dan kikir, tetapi telah menjadi tempat di mana batas-batas moral mulai dihancurkan. Dosa pertama itu telah membuka pintu bagi dosa-dosa lainnya, dan pintu itu kini terbuka lebar tanpa penjaga. Langit masih tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, sejarah sedang mencatat sesuatu yang mengerikan, sebuah penyimpangan yang akan mengguncangkan dunia dan menjadi pelajaran bagi umat manusia hingga akhir zaman. Dan semua itu bermula dari satu dosa pertama. Apa yang pada awalnya hanya sekadar rasa penasaran, kini telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dosa pertama yang dilakukan oleh segelintir orang di negeri Sodom tidak lagi berhenti sebagai pengalaman sesaat. Ia berkembang, membesar, dan perlahan-lahan mengikat hati para pelakunya dalam jerat yang sulit dilepaskan. Manusia memiliki satu kelemahan yang seringkali tidak disadari. Ketika sesuatu yang asing dicoba dan memberikan sensasi tertentu, maka akan muncul keinginan untuk mengulanginya. Begitu pula yang terjadi pada kaum Sodom. Perbuatan yang awalnya mereka lakukan dengan ragu, kini mulai dilakukan dengan kesadaran penuh. Rasa penasaran telah berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu perlahan berubah menjadi kebutuhan. Mereka yang pernah terlibat dalam perbuatan tersebut mulai merasakan dorongan yang semakin kuat dari dalam diri mereka. Setiap kali keinginan itu muncul, mereka tidak lagi berusaha menahannya. Sebaliknya, mereka justru mencarinya. Nafsu yang telah dibangkitkan kini menjadi tuan yang mengendalikan mereka. Iblis, meskipun tidak selalu tampak, terus menjalankan perannya. Ia membisikkan bahwa apa yang mereka rasakan adalah sesuatu yang wajar. Ia meyakinkan bahwa mengikuti keinginan diri adalah bentuk kebebasan. Ia menghapus sedikit demi sedikit rasa bersalah yang mungkin masih tersisa di dalam hati mereka. Dan perlahan, rasa malu pun menghilang. Padahal rasa malu adalah salah satu benteng terakhir yang menjaga manusia dari kehancuran. Ketika rasa itu hilang, maka tidak ada lagi yang menghalangi seseorang untuk melakukan apapun yang diinginkannya, tanpa memperdulikan benar atau salah. Kaum Sodom kini mulai memasuki fase baru. Perbuatan yang dulu dilakukan secara sembunyi-sembunyi mulai dilakukan dengan lebih terbuka. Mereka tidak lagi takut diketahui oleh orang lain. Bahkan di antara mereka mulai muncul kelompok-kelompok yang saling mendukung dan memperkuat perilaku tersebut. Lingkungan pun mulai berubah. Apa yang dahulu dianggap menyimpang, kini perlahan menjadi sesuatu yang bisa diterima. Orang-orang yang tidak ikut terlibat mulai terpengaruh oleh keadaan sekitar. Mereka melihat bahwa tidak ada hukuman yang langsung datang, tidak ada peringatan yang terasa nyata. Hal itu membuat mereka berpikir bahwa mungkin perbuatan tersebut tidak seburuk yang dibayangkan. Inilah jebakan yang paling berbahaya.
Ketika dosa dilakukan berulang kali tanpa konsekuensi yang langsung terlihat, manusia akan merasa aman. Mereka mengira bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan membawa dampak apapun. Padahal, kehancuran tidak selalu datang dengan segera. Ia seringkali datang perlahan, tanpa disadari. Di sisi lain, generasi muda mulai ikut terpengaruh. Anak-anak dan remaja yang tumbuh di tengah lingkungan seperti itu menganggap bahwa perilaku tersebut adalah sesuatu yang normal. Mereka tidak lagi memiliki acuan yang benar tentang apa itu fitrah manusia. Apa yang mereka lihat setiap hari menjadi standar baru bagi mereka. Tanpa disadari, penyimpangan itu telah berubah menjadi budaya. Rumah-rumah yang dahulu menjadi tempat penuh kasih sayang kini mulai kehilangan kehangatan. Hubungan antar anggota keluarga menjadi renggang. Suami tidak lagi memperhatikan istri, dan istri merasa kehilangan makna dari kebersamaan yang seharusnya mereka miliki. Namun anehnya, tidak ada yang merasa bahwa ini adalah masalah besar. Mereka justru merasa sedang menikmati kehidupan. Padahal yang mereka rasakan hanyalah kesenangan semu yang menutupi kehampaan jiwa. Nafsu yang terus dituruti tidak pernah benar-benar memberikan ketenangan. Ia hanya menciptakan lingkaran yang tidak pernah berakhir. Keinginan, pemenuhan, lalu keinginan yang lebih besar lagi. Iblis melihat semua ini dengan penuh kepuasan. Karena ia tahu, kaum Sodom kini tidak lagi membutuhkan dorongan besar untuk berbuat dosa. Mereka telah sampai pada titik di mana mereka sendiri yang akan mempertahankan dan menyebarkan keburukan itu. Dari rasa penasaran, kini menjadi kecanduan. Dan ketika manusia telah kecanduan terhadap dosa, maka jalan menuju kehancuran akan terasa seperti jalan yang menyenangkan. Apa yang awalnya hanya terjadi di sudut-sudut tersembunyi negeri Sodom, kini telah menyebar ke seluruh penjuru tanpa bisa dibendung. Perbuatan yang dahulu dilakukan oleh segelintir orang kini menjelma menjadi wabah moral yang menjangkiti hampir seluruh lapisan masyarakat. Penyimpangan itu menyebar lebih cepat daripada api yang membakar padang rumput kering. Dari satu orang ke orang lain, dari satu kelompok ke kelompok lainnya, hingga akhirnya menjangkau seluruh kota. Tidak ada lagi batasan usia, tidak ada lagi perbedaan status sosial. Kaya atau miskin, tua atau muda, semua mulai terseret dalam arus yang sama. Iblis tidak lagi perlu bersusah payah, karena manusia sendiri kini telah menjadi perantara penyebaran kesesatan itu. Mereka saling mempengaruhi, saling mengajak, bahkan saling membenarkan satu sama lain. Apa yang dahulu terasa asing, kini berubah menjadi sesuatu yang dianggap lumrah. Lebih dari itu, muncul sebuah kebanggaan yang aneh. Sebagian dari mereka mulai merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk kebebasan. Mereka menganggap diri mereka berbeda, lebih berani, dan lebih modern dibandingkan dengan nilai-nilai lama yang mereka anggap kuno. Dalam pandangan mereka, mengikuti nafsu bukan lagi sesuatu yang memalukan, melainkan sebuah pencapaian. Inilah titik di mana kebenaran mulai dibalikan. Yang salah dianggap benar, dan yang benar dianggap salah. Orang-orang yang masih berusaha mempertahankan nilai-nilai kebaikan mulai dipandang aneh. Mereka dianggap ketinggalan zaman, bahkan ada yang diejek dan dijauhi. Tekanan sosial mulai terbentuk, memaksa siapapun yang berbeda untuk memilih, mengikuti arus, atau tersingkir. Lingkungan yang rusak ini menciptakan efek yang sangat besar. Anak-anak tumbuh tanpa bimbingan moral yang benar. Mereka melihat perilaku orang dewasa sebagai sesuatu yang patut ditiru. Tanpa disadari, generasi baru mulai terbentuk dengan pemahaman yang telah menyimpang sejak awal. Di rumah, di pasar, bahkan di tempat-tempat umum, perilaku tersebut mulai terlihat secara terang-terangan. Tidak ada lagi rasa takut atau malu. Mereka berkumpul, berbicara, dan bahkan saling memamerkan apa yang mereka lakukan. Suasana kota berubah. Yang dulunya dipenuhi dengan kehidupan yang damai, kini terasa gelap meskipun matahari masih bersinar terang. Ada sesuatu yang hilang, ketenangan, keberkahan, dan rasa aman yang sejati. Namun anehnya, kebanyakan dari mereka tidak menyadari perubahan itu, karena hati mereka telah tertutup. Ketika dosa dilakukan secara berjamaah, ia akan terasa lebih ringan.
Ketika semua orang melakukannya, maka tidak ada lagi pembanding yang bisa mengingatkan bahwa itu adalah kesalahan. Inilah salah satu tipu daya terbesar iblis, membuat keburukan terasa normal dengan cara menjadikannya sebagai kebiasaan bersama. Para musafir yang datang ke negeri Sodom kini menghadapi kenyataan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Jika dahulu mereka hanya ditolak, kini mereka menjadi sasaran. Pendatang dianggap sebagai objek pelampiasan nafsu. Tidak ada lagi rasa hormat terhadap tamu, tidak ada lagi aturan yang dijaga. Yang ada hanyalah keinginan untuk memuaskan diri tanpa batas. Jeritan dan penderitaan orang lain tidak lagi dianggap penting. Bahkan sebagian dari mereka justru merasa terhibur dengan hal tersebut. Hati nurani yang seharusnya menjadi penuntun telah mati. Tidak ada lagi rasa bersalah, tidak ada lagi penyesalan. Iblis berdiri di tengah semua itu meskipun tidak terlihat. Ia menyaksikan dengan penuh kepuasan bagaimana satu kaum telah berhasil ia ubah secara total. Dari manusia yang seharusnya mulia menjadi makhluk yang dikuasai oleh nafsu tanpa kendali. Sodom kini bukan lagi sekedar negeri yang makmur. Ia telah berubah menjadi simbol kerusakan moral yang paling dalam. Dan ketika sebuah masyarakat telah sampai pada titik ini, maka satu hal yang pasti, kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Ketika sebuah masyarakat telah dikuasai oleh hawa nafsu, maka kerusakan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga merambat hingga ke inti kehidupan manusia, keluarga. Negeri Sodom yang dahulu tampak kokoh dengan kemewahan dan kekuatannya, kini mulai retak dari dalam tanpa disadari oleh para penduduknya. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat bernaung penuh kasih sayang, kini kehilangan maknanya. Para lelaki yang telah terjerat dalam penyimpangan mulai menjauh dari istri-istri mereka. Ketertarikan yang dahulu menjadi fitrah alami perlahan menghilang, digantikan oleh keinginan yang telah menyimpang dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga yang dahulu dipenuhi dengan kehangatan, kini menjadi dingin dan hampa. Para wanita merasakan perubahan itu dengan sangat jelas. Mereka merasa diabaikan, ditinggalkan secara emosional, bahkan diperlakukan seolah-olah tidak lagi memiliki arti. Cinta yang seharusnya mengikat hubungan suami istri kini terikis oleh nafsu yang tidak terkendali. Banyak di antara mereka yang menangis dalam diam, bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya telah terjadi pada kehidupan mereka. Namun suara mereka seakan tidak didengar. Kaum lelaki yang telah dikuasai oleh hawa nafsu tidak lagi memiliki kepedulian terhadap penderitaan orang lain, bahkan terhadap keluarga mereka sendiri. Mereka lebih memilih mengejar kesenangan sesaat daripada mempertahankan hubungan yang telah dibangun dengan penuh pengorbanan. Inilah awal dari runtuhnya fitrah manusia. Allah menciptakan manusia dengan pasangan, dengan tujuan agar mereka saling melengkapi, saling mencintai dan membangun kehidupan yang harmonis. Namun di negeri Sodom, ketetapan itu telah diabaikan. Fitrah yang suci telah digantikan oleh keinginan yang menyimpang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini menjadi korban berikutnya. Mereka menyaksikan kehancuran rumah tangga di depan mata mereka sendiri. Mereka tidak lagi melihat contoh yang benar tentang bagaimana hubungan yang sehat seharusnya dijalani. Tanpa bimbingan yang tepat, mereka pun mulai kehilangan arah. Sebagian dari mereka tumbuh dengan kebingungan, tidak memahami nilai-nilai yang seharusnya dijaga. Sebagian lainnya justru mengikuti apa yang mereka lihat, menganggap bahwa semua itu adalah hal yang wajar. Generasi demi generasi mulai terpengaruh. Apa yang awalnya merupakan penyimpangan, kini berubah menjadi pola hidup yang diwariskan. Tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keadaan. Tidak ada lagi kesadaran bahwa mereka telah menyimpang jauh dari jalan yang benar. Di dalam rumah-rumah tidak ada lagi ketenangan. Pertengkaran mulai sering terjadi, bukan karena keinginan untuk memperbaiki, tetapi karena kekecewaan yang tidak pernah terselesaikan. Kepercayaan hilang, cinta memudar, dan yang tersisa hanyalah hubungan yang kosong tanpa makna. Namun yang paling mengerikan adalah semua itu dianggap biasa. Tidak ada yang merasa perlu untuk mengubah keadaan, tidak ada yang berusaha kembali kepada kebenaran. Mereka telah terbiasa hidup dalam kerusakan hingga tidak lagi mampu melihatnya sebagai sesuatu yang salah. Iblis telah berhasil mencapai salah satu tujuannya yang paling besar,
bukan hanya menyesatkan individu, tetapi menghancurkan fondasi masyarakat itu sendiri. Karena ketika keluarga hancur, maka masyarakat pun akan ikut runtuh. Negeri Sodom kini berdiri di atas puing-puing yang tidak terlihat. Secara fisik mereka masih kuat, bangunan mereka masih megah, harta mereka masih melimpah. Namun secara batin mereka telah hancur. Dan ketika fitrah manusia telah hilang, maka tidak ada lagi yang tersisa untuk menyelamatkan mereka. Seiring waktu yang terus berjalan, kerusakan di negeri Sodom tidak lagi bersembunyi di balik dinding-dinding rumah atau dalam kegelapan malam. Apa yang dahulu dilakukan dengan rasa ragu dan sembunyi-sembunyi, kini berubah menjadi sesuatu yang dipertontonkan tanpa rasa malu. Inilah fase yang paling berbahaya. Ketika dosa tidak hanya dilakukan, tetapi juga dipamerkan. Penduduk Sodom telah sampai pada titik di mana rasa malu benar-benar lenyap dari hati mereka. Tidak ada lagi batasan antara ruang pribadi dan ruang publik. Apa yang seharusnya dijaga sebagai aib, kini justru dijadikan tontonan yang dianggap biasa, bahkan membanggakan. Di pasar-pasar, di balai pertemuan, dan di jalan-jalan utama, perilaku menyimpang itu dilakukan secara terang-terangan. Orang-orang berkumpul bukan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, tetapi untuk saling memperkuat dalam kemaksiatan. Mereka berbincang, tertawa, dan saling menceritakan pengalaman mereka dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah mereka sedang merayakan sesuatu. Padahal yang mereka rayakan adalah kehancuran diri mereka sendiri. Iblis melihat perkembangan ini dengan penuh kepuasan. Apa yang dahulu ia tanam dengan susah payah, kini telah tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah kerusakan di mana-mana. Ia tidak lagi perlu bekerja keras, karena manusia sendiri telah menjadi penyebar dan penjaga dari keburukan itu. Lebih jauh lagi, kemaksiatan tersebut mulai dijadikan sebagai identitas. Sebagian dari mereka merasa bahwa perilaku itu adalah ciri khas yang membedakan mereka dari bangsa lain. Mereka menganggap diri mereka lebih bebas, lebih berani, dan lebih unggul. Dalam kesombongan itu, mereka menolak segala bentuk nasihat yang mengajak kepada kebaikan. Bahkan, orang-orang yang mencoba mengingatkan mulai menjadi sasaran ejekan. Mereka ditertawakan, dianggap aneh dan dipinggirkan. Dalam pandangan masyarakat yang telah rusak, kebaikan justru terlihat asing. Orang yang menjaga diri dianggap lemah, sementara mereka yang mengikuti hawa nafsu dianggap kuat. Inilah pembalikan nilai yang sangat mengerikan. Kebenaran tidak lagi memiliki tempat. Di tengah kondisi ini, para musafir yang datang ke negeri Sodom menghadapi bahaya yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jika dahulu mereka hanya ditolak, kini mereka menjadi target. Kehadiran orang asing justru dianggap sebagai kesempatan untuk melampiaskan nafsu yang tidak terkendali. Tidak ada lagi rasa aman bagi siapapun yang memasuki wilayah itu. Jeritan dan tangisan para korban tidak lagi menyentuh hati penduduk. Bahkan sebagian dari mereka justru merasa terhibur melihat penderitaan orang lain. Hati nurani telah mati, digantikan oleh kekerasan dan kebiadaban yang sulit dibayangkan. Lingkungan seperti ini menciptakan lingkaran setan yang terus berputar. Semakin sering kemaksiatan dilakukan, semakin kuat pengaruhnya. Semakin kuat pengaruhnya, semakin sulit bagi seseorang untuk keluar dari lingkaran tersebut. Dan semakin banyak orang yang terlibat, semakin kecil kemungkinan adanya perubahan. Sodom kini telah berubah sepenuhnya. Bukan lagi sekedar negeri yang menyimpang, tetapi menjadi pusat kerusakan moral yang terang-berangan. Tidak ada lagi yang ditutupi, tidak ada lagi yang disembunyikan. Semua dilakukan di bawah cahaya matahari, seolah-olah tidak ada yang perlu ditakuti. Padahal di atas mereka, langit tetap mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala yang mereka lakukan sekecil apapun itu. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari pengawasannya. Namun kaum Sodom dalam kesombongan mereka merasa aman. Mereka mengira tidak akan ada konsekuensi. Mereka mengira apa yang mereka lakukan tidak akan membawa dampak apapun. Padahal ketika kemaksiatan telah dipamerkan tanpa rasa takut, itu adalah tanda bahwa batas kesabaran telah hampir mencapai ujungnya.
Dan ketika batas itu terlampaui, maka yang datang bukan lagi peringatan, melainkan azab yang nyata. Di tengah gelapnya kerusakan yang menyelimuti negeri Sodom, ketika manusia telah tenggelam dalam lautan hawa nafsu dan kesombongan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan mereka tanpa peringatan. Sebagaimana sunatullah yang berlaku sepanjang zaman, setiap kaum yang menyimpang akan didatangkan seorang utusan untuk mengajak kembali ke jalan yang benar. Maka diutuslah seorang nabi yang mulia di tengah-tengah mereka, yaitu Nabi Lut alaihi salam. Beliau bukanlah orang asing bagi kaum Sodom. Ia hidup di tengah mereka, mengenal mereka, dan memahami keadaan mereka dengan sangat baik. Justru karena kedekatan itulah, dakwah yang beliau sampaikan memiliki bobot yang lebih dalam. Ia tidak berbicara dari kejauhan, tetapi dari dalam kehidupan mereka sendiri. Nabi Lut datang membawa cahaya di tengah kegelapan. Dengan penuh kelembutan namun ketegasan, beliau mulai menyeru kaumnya untuk kembali kepada fitrah yang telah Allah tetapkan. Beliau mengingatkan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, untuk saling melengkapi dan membangun kehidupan yang penuh keberkahan. Apakah kalian melakukan perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini? Demikian kira-kira seruan yang menggugah hati itu. Namun sayangnya, hati yang telah mengeras tidak mudah menerima kebenaran. Kaum Sodom yang telah terbiasa dengan kemaksiatan memandang nasihat Nabi Lut sebagai gangguan. Mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hak mereka dan tidak ada yang berhak mengatur kehidupan mereka. Iblis yang selalu mengintai kembali memainkan perannya. Ia membisikkan kesombongan ke dalam hati mereka. Ia menanamkan pemikiran bahwa mereka tidak membutuhkan petunjuk dari siapapun. Ia membuat mereka merasa bahwa peringatan Nabi Lut hanyalah upaya untuk membatasi kebebasan mereka. Akibatnya, dakwah yang penuh kasih itu disambut dengan ejekan. Mereka menertawakan Nabi Lut, meremehkan ucapannya, dan bahkan menganggapnya sebagai orang yang aneh. Dalam pandangan mereka, Nabi Lut adalah seseorang yang terlalu kaku dan tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Lebih dari itu, sebagian dari mereka mulai menunjukkan sikap permusuhan. Para pemuka kaum Sodom yang merasa kekuasaan mereka terancam, mulai menghasut masyarakat untuk menolak Nabi Lut secara terbuka. Mereka berkata, jika ajaran tersebut dibiarkan berkembang, maka kebebasan mereka akan hilang. Ancaman pun mulai muncul. Mereka tidak hanya menolak, tetapi juga berencana untuk mengusir Nabi Lut beserta orang-orang yang beriman kepadanya dari negeri tersebut. Dalam kesombongan mereka berkata bahwa Nabi Lut adalah orang yang sok suci, yang tidak pantas tinggal di antara mereka. Sungguh sebuah ironi, di tengah kerusakan yang begitu nyata, justru orang yang mengajak kepada kebaikan dianggap sebagai masalah. Namun, Nabi Lut tidak berhenti. Dengan kesabaran yang luar biasa, beliau terus menyampaikan kebenaran. Siang dan malam, beliau berdakwah, mengingatkan dan mengajak kaumnya untuk kembali sebelum terlambat. Hatinya dipenuhi rasa kasih terhadap mereka, meskipun mereka terus menyakitinya. Beliau tahu bahwa apa yang dihadapinya bukanlah perkara ringan. Namun sebagai seorang nabi, beliau memiliki tanggung jawab yang besar. Ia tidak bisa diam melihat kaumnya berjalan menuju kehancuran tanpa mencoba menyelamatkan mereka. Di balik setiap nasihat yang beliau sampaikan, terdapat harapan. Harapan bahwa masih ada hati yang tersisa, yang mau mendengar, yang mau kembali. Harapan bahwa di tengah kegelapan itu masih ada secercah cahaya yang bisa menyelamatkan mereka. Namun waktu terus berjalan, dan kaum Sodom semakin tenggelam dalam kesesatan mereka. Sementara itu, di langit yang tinggi, keputusan Allah semakin mendekat. Seruan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Lut alaihi salam seharusnya menjadi jalan keselamatan bagi kaum Sodom. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Semakin sering beliau mengingatkan, semakin keras pula penolakan yang datang dari kaumnya. Hati yang telah tertutup oleh dosa tidak mudah ditembus oleh cahaya kebenaran. Setiap kata yang keluar dari lisan Nabi Lut yang penuh hikmah dan kasih sayang justru dipelintir menjadi bahan ejekan. Kaum Sodom tidak lagi sekedar mengabaikan, tetapi mulai merendahkan dan menghina beliau secara terang-terangan. Mereka tertawa ketika Nabi Lut berbicara. Mereka mengejek setiap peringatan yang disampaikan.
Dalam pandangan mereka, apa yang dibawa oleh Nabi Lut hanyalah ancaman kosong yang tidak perlu ditakuti. Kesombongan telah membutakan mereka, hingga tidak mampu melihat kebenaran yang begitu jelas di hadapan mata. Iblis kembali memperkuat keadaan ini. Ia membisikkan kepada para pemuka kaum agar semakin berani melawan. Ia menanamkan keyakinan bahwa mereka adalah kaum yang kuat, yang tidak mungkin dihancurkan oleh apapun. Ia membuat mereka merasa bahwa dakwah Nabi Lut adalah ancaman terhadap gaya hidup yang telah mereka anggap benar. Akhirnya, penolakan itu berubah menjadi permusuhan. Para pemimpin kaum Sodom mulai menghasut masyarakat untuk bersatu menentang Nabi Lut. Mereka berkata bahwa jika Nabi Lut dibiarkan, maka ia akan merusak tatanan kehidupan mereka. Mereka menyebarkan kebencian, memutarbalikkan fakta, dan menjadikan Nabi Lut sebagai musuh bersama. "Usirlah dia dan orang-orang yang bersamanya." Seruan itu mulai terdengar di berbagai penjuru kota. Mereka menganggap Nabi Lut dan para pengikutnya sebagai kelompok yang mengganggu ketenangan. Dalam logika yang telah terbalik, orang-orang yang menjaga diri justru dianggap sebagai ancaman, sementara mereka yang tenggelam dalam kemaksiatan merasa sebagai pihak yang benar. Tekanan terhadap Nabi Lut semakin berat. Beliau tidak hanya menghadapi penolakan dari masyarakat luas, tetapi juga tekanan yang datang dari lingkungan terdekatnya. Setiap hari beliau menyaksikan kemaksiatan yang semakin menjadi-jadi, sementara setiap nasihat yang disampaikan tidak menghasilkan perubahan yang berarti. Namun, yang lebih menyakitkan adalah sikap kaumnya yang semakin berani menantang. Mereka tidak lagi sekedar menolak, tetapi juga menantang datangnya azab. Dengan penuh kesombongan, mereka berkata kepada Nabi Lut agar segera mendatangkan siksaan jika memang apa yang beliau katakan itu benar. Sungguh sebuah keberanian yang lahir dari kebodohan. Mereka tidak menyadari bahwa setiap ucapan mereka dicatat. Setiap tantangan yang mereka lontarkan bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda bahwa mereka telah benar-benar kehilangan akal sehat dan keimanan. Di sisi lain, Nabi Lut merasakan kesedihan yang mendalam. Beliau melihat kaumnya berjalan menuju kehancuran dengan mata kepala sendiri. Ia mengetahui apa yang akan terjadi jika mereka terus berada di jalan ini. Namun, sebagai manusia, beliau juga merasakan betapa beratnya menyaksikan orang-orang yang dikenal sejak lama menolak kebenaran. Malam-malam beliau dipenuhi doa. Beliau memohon kepada Allah agar kaumnya diberi hidayah, atau setidaknya ada sebagian kecil yang mau kembali. Air mata beliau menjadi saksi betapa besar kasih seorang nabi terhadap umatnya. Namun, di tengah semua itu, kesombongan kaum Sodom tidak juga surut. Sebaliknya, mereka justru semakin memperparah perbuatan mereka, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut pada siapapun, termasuk kepada peringatan dari Allah. Langit tetap diam. Namun, diamnya langit bukan berarti tidak melihat. Karena sesungguhnya, ketika sebuah kaum telah sampai pada titik menantang azab dengan penuh kesombongan, maka itu adalah tanda bahwa waktu mereka sudah semakin dekat. Dan apa yang akan datang setelah ini, bukan lagi sekedar peringatan. Di tengah gelombang penolakan yang semakin keras dari kaum Sodom, Nabi Lut alaihi salam tidak hanya menghadapi tekanan dari luar. Ujian yang beliau rasakan ternyata juga datang dari dalam rumahnya sendiri, tempat yang seharusnya menjadi sumber ketenangan dan kekuatan. Sebagai seorang nabi, Nabi Lut telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk menyampaikan kebenaran. Siang dan malam beliau berdakwah, mengajak kaumnya kembali kepada jalan yang lurus. Namun di balik keteguhan itu, ada luka yang tidak terlihat oleh banyak orang. Istrinya sendiri tidak sepenuhnya berada di pihaknya. Wanita yang hidup serumah dengannya, yang seharusnya menjadi pendamping dalam perjuangan, justru memiliki kecenderungan hati kepada kaum Sodom. Ia tidak secara terang-terangan menolak dakwah Nabi Lut, tetapi hatinya condong kepada kehidupan kaumnya yang penuh kemaksiatan. Inilah ujian yang sangat berat. Karena pengkhianatan tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Terkadang ia hadir dalam diam, dalam sikap yang tidak mendukung, dalam hati yang tidak sejalan. Dan bagi seorang nabi, hal itu terasa sangat menyakitkan.
Nabi Lut harus berdakwah di luar, menghadapi ejekan dan ancaman. Namun ketika kembali ke rumah, beliau tidak menemukan sepenuhnya dukungan yang ia harapkan. Istrinya tidak menjadi penolong dalam perjuangan, bahkan pada saat-saat tertentu, ia menjadi bagian dari kelemahan yang harus beliau hadapi. Namun demikian, Nabi Lut tidak pernah menyerah. Beliau tetap bersabar, tetap berdoa, dan tetap menjalankan tugasnya dengan penuh keikhlasan. Beliau memahami bahwa hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang dekat secara fisik akan dekat pula secara iman. Sementara itu, kondisi kaum Sodom semakin memburuk. Setiap kali Nabi Lut menyampaikan nasihat, mereka justru membalas dengan kemaksiatan yang lebih terang-terangan. Seolah-olah mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak peduli dengan peringatan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka sengaja melakukan perbuatan keji di hadapan Nabi Lut. Mereka ingin menyakiti beliau, bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan menunjukkan bahwa mereka menolak segala nilai yang beliau bawa. Ini adalah bentuk penghinaan yang sangat dalam, yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang masih hidup. Iblis terus memainkan perannya. Ia membisikkan kepada kaum Sodom bahwa perlawanan terhadap Nabi Lut adalah bentuk keberanian. Ia mengubah kemaksiatan menjadi simbol kebebasan dan ketaatan menjadi sesuatu yang dianggap membatasi. Di sisi lain, Nabi Lut semakin menyadari bahwa kaumnya telah berada di titik yang sangat berbahaya. Hati mereka telah membatu. Nasihat tidak lagi masuk. Peringatan tidak lagi dihiraukan, bahkan ancaman azab pun tidak membuat mereka gentar. Dalam kesendirian malam, Nabi Lut mengangkat tangan. Beliau memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Doanya bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang nasib kaumnya. Namun di dalam doa itu juga tersimpan kesedihan yang mendalam, kesedihan melihat manusia yang menolak kebenaran setelah kebenaran itu dijelaskan dengan begitu jelas. Hari-hari berlalu dengan berat, namun Nabi Lut tidak pernah berharap. Ia tetap menyampaikan, tetap mengingatkan, dan tetap bersabar. Karena itulah tugas seorang nabi, menyampaikan, bukan memaksa. Namun di balik kesabaran itu, ada satu kenyataan yang mulai tampak, bahwa kaum ini telah melampaui batas. Langit yang selama ini tampak tenang, mulai menyimpan tanda-tanda yang tidak terlihat oleh mata biasa. Keputusan Allah semakin dekat. Doa Nabi Lut telah sampai kepada Robnya. Dan ketika doa seorang nabi telah sampai kepada Robnya, maka pertolongan dan keputusan pun akan segera turun. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya di negeri Sodom. Udara yang biasanya tenang seakan membawa isyarat yang tidak biasa. Di tengah kesunyian yang menyelimuti, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan utusan-utusannya yang mulia, para malaikat, untuk menjalankan sebuah tugas besar yang akan mengubah segalanya. Para malaikat itu turun ke bumi dalam wujud manusia. Mereka menjelma sebagai pemuda-pemuda yang sangat tampan dengan rupa yang tidak tertandingi oleh manusia manapun. Ketampanan mereka bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan sebuah ujian yang akan memperlihatkan sejauh mana kerusakan yang telah terjadi pada kaum Sodom. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam sebagai tamu. Ketika Nabi Lut melihat mereka, hati beliau langsung diliputi kegelisahan. Bukan karena takut kepada para tamu itu, tetapi karena beliau sangat memahami keadaan kaumnya. Ia tahu bahwa kehadiran pemuda-pemuda tampan seperti itu di negeri Sodom adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Wajah beliau berubah. Hatinya terasa sempit, pikirannya dipenuhi kekhawatiran. Bagaimana jika kaumnya mengetahui keberadaan tamu-tamu ini? Bagaimana jika mereka datang dan melakukan hal yang tidak pantas? Namun sebagai tuan rumah, Nabi Lut tetap menyambut mereka dengan penuh hormat. Beliau berusaha menyembunyikan kegelisahannya dan mempersilahkan para tamu tersebut masuk ke dalam rumah. Di dalam hatinya, beliau berdoa agar Allah melindungi mereka dari keburukan kaumnya. Namun kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Di luar sana, mata-mata kaum Sodom selalu mengawasi. Tidak lama setelah kedatangan para tamu tersebut, kabar mulai tersebar.
Dan yang paling menyakitkan, informasi itu tidak lepas dari peran istrinya sendiri yang memberi tanda kepada kaumnya. Kabar itu menyebar dengan sangat cepat. Seperti api yang menyambar rumput kering, berita tentang adanya pemuda-pemuda tampan di rumah Nabi Lut menjalar ke seluruh penjuru kota. Dalam waktu singkat, sekelompok besar lelaki mulai bergerak menuju rumah tersebut. Iblis melihat kesempatan emas ini. Ia segera membisikkan kepada kaum Sodom untuk berkumpul, mendorong mereka agar tidak melewatkan kesempatan tersebut. Nafsu yang telah lama menguasai mereka kini membara dengan sangat kuat. Tidak butuh waktu lama, rumah Nabi Lut pun dikepung. Suara gaduh mulai terdengar dari luar, teriakan, desakan, dan tuntutan memenuhi malam yang sebelumnya sunyi. Mereka datang dengan satu tujuan, meminta Nabi Lut menyerahkan para tamu tersebut kepada mereka. Nabi Lut berdiri di hadapan pintu rumahnya. Dengan hati yang penuh kecemasan, beliau berusaha menahan mereka. Suaranya bergetar, namun tetap tegas. Beliau memohon kepada kaumnya agar tidak melakukan perbuatan keji tersebut, agar tidak mempermalukan dirinya di hadapan para tamu. Beliau bahkan menawarkan jalan yang halal. Dengan penuh keputusasaan, Nabi Lut menawarkan putri-putrinya untuk dinikahi secara sah sebagai bentuk solusi agar mereka meninggalkan niat buruk tersebut. Namun tawaran itu justru ditolak dengan kasar. Kaum Sodom menjawab dengan penuh kesompongan. Mereka mengatakan bahwa Nabi Lut sudah tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka tidak memiliki ketertarikan lagi terhadap wanita. Ucapan itu menjadi bukti betapa jauhnya mereka telah menyimpang dari fitrah manusia. Situasi semakin memanas. Desakan semakin kuat, suara semakin keras, dan ancaman semakin nyata. Nabi Lut berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia harus melindungi tamunya. Di sisi lain, ia menghadapi kaum yang telah kehilangan akal sehat. Di saat itulah, para tamu tersebut mengungkapkan jati diri mereka. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah. Dan malam itu adalah awal dari akhir bagi negeri Sodom. Malam itu menjadi saksi dari peristiwa yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang sejarah manusia. Di rumah sederhana milik Nabi Lut alaihi salam, ketegangan mencapai puncaknya. Di luar, kaum Sodom terus mendesak dengan nafsu yang membara. Di dalam, Nabi Lut berdiri dengan hati yang penuh kecemasan, mencoba melindungi tamu-tamunya yang ternyata adalah utusan dari langit. Ketika keadaan semakin genting, para malaikat pun mulai menampakkan sebagian dari kekuasaan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan suara yang tenang namun penuh wibawa, mereka berkata kepada Nabi Lut bahwa beliau tidak perlu lagi merasa takut. Mereka menjelaskan bahwa mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kaum yang berada di luar itu tidak akan mampu menyentuh mereka. Seketika, suasana berubah. Salah satu dari malaikat itu memberikan isyarat, dan dalam sekejap mata, orang-orang yang mencoba memaksa masuk ke dalam rumah Nabi Lut ditimpa kebutaan. Mata mereka tidak lagi mampu melihat. Mereka meraba-raba dalam kegelapan, kebingungan, dan ketakutan yang tiba-tiba menyelimuti diri mereka. Namun anehnya, kebutaan itu tidak membuat mereka sadar. Alih-alih kembali dan bertaubat, mereka justru tetap bersikeras. Dengan mata yang tidak lagi berfungsi, mereka masih mencoba mencari jalan untuk melanjutkan perbuatan keji mereka. Inilah bukti betapa kerasnya hati mereka. Bahkan ketika peringatan telah diberikan secara nyata, mereka tetap tidak mau berubah. Di dalam rumah, para malaikat memberikan instruksi kepada Nabi Lut. Mereka mengatakan bahwa waktu bagi kaum Sodom telah habis, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Azab Allah yang telah lama ditunda, kini akan segera diturunkan. Oleh karena itu, Nabi Lut diperintahkan untuk segera meninggalkan negeri tersebut bersama orang-orang yang beriman. Malam itu adalah malam terakhir bagi Sodom. Para malaikat memerintahkan agar Nabi Lut dan para pengikutnya bersiap untuk pergi sebelum fajar menyingsing. Mereka juga memberikan satu peringatan yang sangat penting. Jangan ada satupun dari mereka yang menoleh ke belakang saat azab itu datang. Perintah itu bukan tanpa alasan. Apa yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang bisa disaksikan oleh manusia biasa. Ia adalah bentuk keadilan Allah yang begitu dahsyat, yang tidak boleh dilihat dengan pandangan yang ragu atau hati yang masih terikat pada dunia yang akan dihancurkan. Nabi Lut segera bergerak.
Dengan hati yang berat, beliau mengumpulkan orang-orang yang masih beriman. Mereka bersiap meninggalkan rumah, meninggalkan harta, dan meninggalkan seluruh kenangan yang pernah mereka miliki di negeri itu. Langkah mereka cepat, namun penuh kesedihan. Karena meninggalkan tanah kelahiran bukanlah perkara mudah. Namun mereka tahu, ketaatan kepada Allah adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di antara rombongan itu, ada satu sosok yang hatinya masih terikat pada Sodom, istri Nabi Lut. Meskipun secara fisik ia ikut berjalan, hatinya masih tertinggal. Ia masih mencintai kehidupan yang selama ini ia jalani. Ia masih merasa berat untuk meninggalkan semua itu. Dan di saat itulah ujian terakhir terjadi. Ketika azab mulai mendekat, ketika langit mulai menunjukkan tanda-tanda kemurkaan, ia tidak mampu menahan dirinya. Ia menoleh ke belakang, melihat negeri yang ia cintai. Seketika itu juga, ia tertinggal. Ia tidak lagi menjadi bagian dari orang-orang yang selamat. Malam itu berakhir dengan keheningan yang mencekam. Langkah-langkah kecil meninggalkan kota, sementara di belakang mereka, sebuah kehancuran besar sedang bersiap untuk turun dari langit. Fajar akan segera tiba, dan bersama datangnya cahaya pagi, negeri Sodom akan menghadapi takdir yang telah lama menunggu. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Cahaya pertama yang seharusnya membawa harapan, justru menjadi awal dari kehancuran bagi negeri Sodom. Langit yang sebelumnya tenang, kini menyimpan perintah yang tak terbantahkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Adil. Di saat Nabi Lut alaihi salam dan para pengikutnya telah menjauh dari negeri itu, azab pun mulai diturunkan. Bumi bergetar hebat. Getaran itu bukan sekedar gempa biasa. Ia adalah guncangan yang membawa murka yang menggoyangkan setiap sudut negeri hingga ke dasar-dasarnya. Bangunan-bangunan yang kokoh mulai runtuh. Tanah yang selama ini mereka pijak tidak lagi memberi rasa aman. Kemudian datang sesuatu yang lebih dahsyat. Dengan kekuasaan Allah, negeri itu diangkat ke atas oleh para malaikat hingga mencapai ketinggian yang tidak terbayangkan. Para ulama menggambarkan bahwa bahkan penduduk langit dapat mendengar suara anjing dan ayam dari negeri tersebut saat diangkat. Lalu, dalam sekejap, negeri itu dibalikkan. Apa yang dahulu di atas menjadi di bawah, dan yang di bawah menjadi di atas. Seluruh tatanan kehidupan yang mereka bangun dengan kesombongan kini hancur tanpa sisa. Rumah-rumah, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang menjadi saksi kemaksiatan mereka berubah menjadi reruntuhan tak berbentuk. Namun azab itu belum selesai. Dari langit, Allah menurunkan hujan batu dari tanah yang terbakar. Batu-batu itu jatuh dengan tepat, menimpa mereka satu persatu. Tidak ada yang luput, tidak ada yang bisa bersembunyi. Setiap batu membawa ketetapan, setiap jatuhnya adalah akhir bagi mereka yang membangkang. Jeritan memenuhi udara. Namun tidak ada lagi pertolongan. Mereka yang dahulu tertawa dan mengejek, kini tidak memiliki kekuatan apapun. Mereka yang merasa aman, kini tidak memiliki tempat untuk berlindung. Semua kesombongan itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kehancuran yang total. Sementara itu, Nabi Lut dan orang-orang yang beriman terus berjalan. Mereka tidak menoleh ke belakang, sebagaimana perintah Allah. Hati mereka penuh dengan rasa takut dan harap. Takut akan dahsyatnya azab yang baru saja terjadi, dan harap akan keselamatan yang Allah janjikan. Di antara mereka, ada rasa haru yang mendalam. Karena mereka tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sekedar kehancuran sebuah negeri, tetapi juga pelajaran besar bagi seluruh umat manusia. Bahwa ketika batas-batas Allah dilanggar tanpa rasa takut, ketika kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan dan dibanggakan, maka azab bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia bisa datang kapan saja. Negeri Sodom kini tinggal kenangan. Tempat yang dahulu ramai kini menjadi sunyi. Tanah yang dahulu dipenuhi kehidupan
kini menjadi tanda peringatan. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah pelajaran. Pelajaran tentang akibat dari kesombongan, tentang bahaya mengikuti hawa nafsu tanpa batas, dan tentang pentingnya mendengar peringatan sebelum semuanya terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menzalimi mereka. Mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka telah diberi kesempatan, diberi peringatan, dan didatangkan seorang nabi untuk membimbing mereka. Namun semua itu mereka tolak dengan kesombongan. Dan ketika keputusan Allah telah datang, tidak ada yang mampu menahannya. Kisah ini bukan sekedar cerita masa lalu. Ia adalah cermin bagi setiap manusia, agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Agar kita selalu menjaga diri, menjaga hati, dan tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Karena sesungguhnya, keselamatan hanya ada bagi mereka yang beriman dan taat. Dan kehancuran selalu menunggu bagi mereka yang berpaling.